هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا موجود إلا الله لا معبود إلا الله بالحكيم النفس النفوس النفسية أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الآية صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الإسراء والمعراج تعليم لعماتي وقال أيضا أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن جادت قبلت سائر عمله وإن ردت سائر أعماله اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتوح العارفين هو الرحمن القدوس الباعث المقتدر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي jawab bu karena tak Al-Quran jawabnya bukan baca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi tapi jawabnya apa bu? Ulang ya bu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, itu kan enak dengannya juga. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bingung jawab Allah jawab apa ya? Itu mah jawabnya sallallahu alaihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab
رضانا وحسن مقاصدنا. Al-Hadratil Mukarram wal Muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para guru, khusus bil khusus orang tua kita semua, Ustaz Mulyadi yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau senantiasa berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini. Kita doakan, kita ta'zimi beliau sebagai orang tua kita, guru kita semua, sebab Pak Bu ta'zim, ya, menghormati, menghargai kepada guru kita, kepada muallim, itu salah satu sebab untuk dihasilkannya ilmu, terutama untuk anak-anak kita. Sebagaimana di dalam nadhaman Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, ya, dikatakan yahsulul ilmu bil adabi wa ta'dimin lahu alal ilmi wa ahlihi kiraman lahu. Dalam salah satu, ketika kita menuntut ilmu, anak-anak kita menuntut ilmu, salah satu yang menjadi sebab dihasilkannya ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu yang pertama, takdim kepada gurunya, menghormati gurunya, maka kita akan mendapatkan ilmunya beliau. Mengapa harus takdim kepada guru? Dilanjut dengan sama, ya, dalam kitab Ta'limul Muta'allim, innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansihani idha huma lam yukrama. Mu'allim jadaktar dua-duanana tadimul yakan moal terap naseh. Di antara ketika kita, ya, memuliakan, mengagungkan, menghormati guru tersebut, maka apapun yang diucapkannya, apapun yang dikatakannya akan nempel pada kita dan sampai kepada anak-anak kita. Begitu, Bu. Mari kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberkahkan milik rizkinya, dan dihasilkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa kepada aparatur pemerintah, baik sivil ataupun militernya, Bapak Lurah, Bapak RW, RT, dan hansipnya, tak lupa mudah-mudahan beliau senantiasa menjalankan amanah-amanah rakyatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa tentunya para panitia peringatan hari besar Isra wal Mi'raj yang Masya Allah berjuang tenaganya, pikirannya, hartanya, ya, yang bisa terwujudnya acara Isra wal Mi'raj ini. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukannya, telah dikerjakannya menjadikan amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa kepada Bapak Ibu yang Masya Allah, yang masih kompak sampai jam 10, ya, kurang lebih. Mudah-mudahan bisa mengikuti acara ini sampai akhir nanti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliau kita senantiasa kumpul di tempat yang mulia ini. Tak lain dan tak bukan berkat kudrah dan iradahnya beliau kita bisa berkumpul di tempat ini. Terutama
nikmat iman dan Islamnya kita senantiasa dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, mengenai peringatan Isra Mi'raj yang ada pada bulan Rajab ini, udah ganti 2 kali ada apa ya? Ya Allah, gak apa-apa, ini orangnya pengen ikut ngaji ya, pengen kenalan katanya sama Ustaz Nanang. Yang mana sih? Oh ini orangnya ternyata ya, kecil-kecil tinggi, ya Allah, udah mah kecil tinggi kayak tiang listrik baik gitu. Peringatan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya terjadi di bulan apa, Bu? Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala amal perbuatan kita, pekerjaan kita, amal baik kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Sebab dalam istilah bahasa saja, nama Rajab saja sudah terdiri dari 3 huruf. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan dalam kitabnya Al-Bunya, beliau mengatakan Rajabu salatu ahrufin ra'un wajimun wabaun. Duduk boleh, Bu? Mohon maaf ya, Bu. Katanya kalau udah dapet 3 dapat piring itu. Rajabu salatu ahrufin ra'un wajimun wabaun. Nah, Bu, kata yang ada di dalam bulan Rajab itu terdiri dari berapa huruf, Bu? 3. Yang pertama apa, Bu? Ro. Yang kedua? Yang ketiga? Pak, tahu nggak artinya, Bu, dari huruf-huruf itu? Hah? Kan ini udah Rajaban sekian berapa puluh kali ini. Hah? Masa belum tahu juga? Belum? Kan kita mah kalau bahasa Sunda teh ngajikeun nya, Bu. Geus ngaji di engkeun. Ngaji teh sebuah di pengajian doang gitu. Garho. Oh, garho. Gitu. Bubar. Oh gitu rumusna. Ya Allah, Sunda ngerti tak, Bu? Sunda nggak ngerti ya. Farra'u rahmatullahi azza wa jalla. Roh non cina, Bu? Apa, Bu? Roh rahmatullah azza wa jalla. Wajimu judullahi ta'ala wal ba'u birrullahi azza wa jalla. Dari 3 huruf ini memiliki makna yang luar biasa yang ada pada bulan Rajab ya. Selain bulannya diagungkan ya, amal-amal kita dilipat gandakan, bahkan nama Rajabnya saja Allah memberikan makna yang luar biasa. Yang pertama, rahmatullah azza wa jal. Yang pertama, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dilimpahkan kepada umatnya di bulan Rajab ini. Yang kedua, judullah, kedermawanan Allah dilimpahkan juga di bulan ini. Bahkan birullah, kebaikan Allah
Allah juga, ya Allah, ya, sabar. Kebaikan Allah juga dilimpahkan ya pada bulan Rajab ini, sehingga ibu bapak, famin awali hadza syahri ila akhirih salatu ataya minallahi ta'ala lil ibadi. Ya, Syekh Abdul Qadir menjelaskan dalam kitabnya tersebut, dari awal mulainya bulan Rajab ini ada 3 keistimewaan yang Allah berikan kepada kita semua. Yang pertama, ya, rahmatun bila adab. Rahmatnya Allah dilimpahkan kepada kita semua, tapi berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Rahmatnya Allah tersebut tidak dibarengi dengan siksaan. Bahkan saking mulianya bulan Rajab, ya kan, Syahrul Haram termasuknya, bulan yang haram, ada pertengkaran, ada peperangan, permusuhan. Rasul saja ketika berperang dengan orang-orang kafir berhenti berperang. Kita sama tetangga malah perang. Ya Allah, siapa? Ada yang kayak gitu? Ada? Mana orangnya? Jangan Bu, bulan Rajab ini kita kerjakan dengan kebaikan-kebaikan, ya. Satu, amalan kita bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa yang diberikan Allah di bulan Rajab ini? Ya, yang kedua, judullah bila bukhlin, kedermawanan Allah tanpa kikir. Ya, jadi kedermawanan Allah dilimpahkan kepada kita itu satu kebaikan dilipat gandakan Allah tanpa kepelit-annya. Beda dengan kita, mau ngasih buat Rajaban aja mikir-mikir 10.000 Pak goceng ya. 2.000 aja, ya Allah, itu goceng gak jadi, 10.000 gak jadi, 2.000. Yang ketiga, ya, apa Bu yang ketiga Bu? Birullah bila jafain, kasih sayangnya Allah kepada kita dilimpahkan di bulan Rajab. Itulah makna-makna yang terkandung pada bulan Rajab. Dari hurufnya saja sudah luar biasa. Makanya, ya, sehingga di bulan yang agung, yang berkah ini, selain nama-namanya yang istimewa daripada huruf-hurufnya, Allah juga, ya, melibatkan sosok yang mulia, bahkan menjadi, ya, sejarah yang sering, ya, tiap tahunnya diperingati oleh umat Islam, yaitu Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah tuh Bu, pohon-pohonnya harga bieu ngalamun wae sih Bu. Bu mikiran Bu? Mikiran Bu? Bu mikirin apa Bu? Utang. Mikiran utang. Mudah-mudahan yang masih mikirin utangnya lo, nah, ya, ya, ada buat bayarnya. Pulang dari sini insya Allah sampai rumah. Betul kan? Kalau pulang dari sini insya Allah sampai rumah. Utangnya bebas, ada saja ya milik rezekinya insya Allah. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bu, ayat Al-Qur'an, ya, yang diawali dengan kata subhanallah,
menandakan dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwasanya ayat Al-Quran yang diawali dengan kata subhanallah itu menandakan sesuatu yang terjadi dan kejadiannya itu sangat luar biasa, sangat agung. Ya, makanya diawali dengan kata subhanallah. Ya. Peringatan Isra Mi'raj tersebut, ya, Allah menurunkan ayat tadi itu apa sebabnya, Bu? Tahu nggak, Bu? Asbabun nuzul ayat tersebut? Tahu, Pak, biasa dipakai di Rajaban. Itu taunya ya, Bu. Sebab diturunkannya ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tersebut pasti ada sebabnya. Ya. Yang mana sebabnya ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah telah melaksanakan Isra wal Mi'raj, kemudian disampaikan kepada kaum-kaum tersebut, tetapi kaum-kaumnya membohongkan perkataan baginda Nabi. Hanya siapa yang membenarkan? Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar Siddiq. Anak-anak, Abu Bakar itu siapanya baginda Nabi? Ada yang tahu? Nah, siapanya? Paman Nabi. Ya. Betul, Bu? Besan, ya. Pamannya Nabi siapa? Abu Thalib. Iya, pintar sih, Bu. Gitu, ngetes masih hafal enggak gitu. Masa sih, ya Allah. Ya, hanya satu yang membenarkan dan sahabat-sahabatnya, sehingga Allah menurunkan ayat tersebut. Isra Mi'raj, Bu, tahu nggak artinya Isra itu apa? Bu, Pak, Isra tahu artinya apa? Perjalanan apa, Bu? Berarti ibu dari sini ke rumah Isra. Iya, betul, Isra. Nama Isra itu dalam kitab Mi'rajul Kabir dikatakan Isra itu sayrul laili. Setiap perjalanan di waktu malam menurut bahasa dalam artian Isra, maka itu dikatakan Isra. Setiap ibu nih tadi nih berangkat dari rumah ke musola ini, itu Isra, Bu. Sebab perjalanan malam. Misalkan bapak-bapak mancing malam-malam, itu Isra secara bahasa. Tetapi yang dimaksud Isra di sini sayruhu sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, Bu, itu adalah yang dinamakan Isra. Mi'raj, dua dulu nih, Bu, ya. Mi'raj itu apa, Bu? Mi'raj naik kenapa? Berarti bapak-bapak naikkan ibu-ibu kayak Mi'raj eta. Ya Allah, Mi'raj, Bu. Kema bapak-bapak pulang dari sini saya mau Mi'raj dulu. Ya Allah. Mi'raj teh, Bu, ya, kullu syai'in urijat bihi fasa'idat, ya, minas sufla ilal ulwi fahuwa mi'rajun. Yang disebut mi'raj itu secara kata atau bahasa setiap perkara, ya, yang dinaikkan sehingga ada di atas, yang awalnya ada di bawah, ya. Misalkan nih, ini dinaikin ke atas, nah ini namanya yang tadinya di bawah ada di atas, itu mi'raj, ya. Tetapi
yang dimaksud di sini ya apa? Bahwasanya ditaikannya baginda Nabi ya dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, kemudian Baitul Muqaddas, Raf-Raf, Mustawa ya. Sehingga baginda Rasul melakukan perjalanan Mi'raj itu sampai ke 10 tempat. Tahu? Yang pertama ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, udah 7 tempat. Kemudian naik lagi ke Baitul Muqaddas ya, Baitul Muqaddas. Berapa tuh? 8. Naik lagi ke apa Bu? Pak? Ke 9. Naik lagi ke Arash 9. Yang terakhir ke kembali enggak? Mustawa ya Bu ya. Jadi 10 tempat baginda Rasul melaksanakan perjalanan ya, luar biasa. Bahkan sebelum bainama sallallahu alaihi wasallam fil hijri, ketika baginda Rasul tertidur miring ya di dekat hijir Ismail ya, ada 3 malaikat yang mendatanginya. Siapa 3 malaikat tersebut sebelum baginda Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj? Tahu nggak Bu? Baginda Nabi itu dijemput. Tahu nggak? Tahu nggak Bu siapa yang menjemputnya untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj itu? Ada 3 malaikat. Siapa yang menjemputnya Pak Bu? 1 malaikat Jibril. Yang kedua monggok ini. Nah, ini rojaman udah berapa kali Bu? Udah berapa kali Bu? Nggak kehitung ya. Yang pertama apa Bu? Malaikat Jibril. Yang kedua Mika. Yang ketiga Isra. Itu menurut gampang banget ngawalinnya ya. Jadi ketuanya nih malaikat Jibril ya, dekengannya 2 lagi malaikat Mikail dan Israfil menjemput Nabi ketika tertidur di Baitul Haram gitu. Kemudian dibawalah baginda Nabi ke apa? Ke dekat sumur Jam. Untuk apa Bu? Disucikan hatinya ya, dibelah dadanya. Jadi yang pertama mempraktekkan bedah itu siapa? Malaikat Jibril ya. Dibelah dada Nabi, wallahu a'lam belahnya kayak gimana. Untuk apa? Untuk disuci, dibersih. Bukan berarti hati Nabi kotor, mohon maaf Bu ya Ibu. Oh kalau gitu berarti hati Nabi kotor ya. Itu apa? Siloka buat kita Bu ya, pelajaran buat kita. Berarti ketika kita ingin melaksanakan sholat, bersihkan dulu hati kita. Sebab penyakit hati itu ada berapa Bu? Pak, penyakit hati ada berapa? Banyak. Banyaknya berapa Bu? Pak, dalam kitab Sulamut Taufik dikatakan penyakit hati itu ada 4. Apa aja? Bentar nih, benar gak? Sombong Pak, sombong. Yang pertama ria. Apa Bu? Yang pertama ria. Kurang kompak nih bapak-bapak belum ikutan Pak. Yang pertama ria. Yang kedua ujub, sombong. Ulangi, yang kedua sombong ya. Yang ketiga apa? Hasud. Ulangi, yang ketiga yang ketiga yang keempat ragu. Yang keempat, ulangi dari pertama nih bapak-bapak sama ibu-ibu kompak. Yang pertama, yang
kedua, yang ketiga hasud, yang keempat, yang pertama ria, itu penyakit hati yang pertama. Ibu-ibu diajak pengajian atau ditanya nih, Bu mau kemana Bu? Sambil gini nih, ini mau kesana sambil gini, supaya apa? Oh pakai gelang emas yang banyak beredar di sini, sampai gini-gini. Atau lagi pengajian, haridang gitu. Supaya apa? Kelihatan kalungnya, oh pakai kalung, itu kalungnya baru. Siapa yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu, ada? Ya, jangan ya Bu, ria, penyakit hati, ya. Atau bapak-bapak nih ke musolanya itu, ya setiap ke musola itu mau ke musola tapi sarungnya BHS, sampai bingung itu pakainya. Ini mereknya di mana nih? Ya, BHS kan ada 2 mereknya, di depan atau di belakang gitu. Baru tuh mau ke masjid, atau enggak pakai BHS, sekali ke masjidnya ada yang di depannya pakai BHS. Waduh, itu sarungnya BHS gitu. Jadi sholatnya malah mikirin sarung. Astagfirullah. Itu penyakit hati yang pertama. Yang kedua apa Bu? Apa? Sombong. Apa itu? Sombong, ya. Yang ketiga ujub. Yang ketiga hasud. Yang ketiga tetangga beli kulkas, dia yang kedinginannya, ya. Tetangga kebeli mobil, dia yang ngegerungnya. Ada. Ya Allah, capek Bu kayak gitu ya. Tetangga yang punya mobilnya, kita yang ngegerungnya, ya. Di rumah apa? Ke suaminya, ya, ngadat pengen beli mobil, itu kayak tetangganya. Itu hasud. Yang terakhir, yang keempat apa Bu? Ragu. Gue emang gak mau sholat, ya, mendingan kerja ya. Kenapa? Ditanya, anak istri bini gue gak takut kelaparan. Itu tandanya ragu Pak. Ragu akan rizki yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah telah menjaminnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bapak sekarang malam dijadikan siang, siang dijadikan malam, kalau belum rezekinya kita tetap ya nggak kepegang, ya gitu. Itulah penyakit hati. Sehingga baginda Nabi dibersihkan dulu Bu hatinya untuk melakukan perjalanan tersebut, ya, dibersihkan dari kotoran-kotoran yang ada. Dibersihkan, disucikannya menggunakan apa? Menggunakan air zam-zam. Malaikat Jibril itu mutus, Israfil, ambil airnya. Jadi malaikat Israfil itu yang bawain air, ya, dari sumur zam-zam, ya. Kemudian dibawa, dibasuh, basuhan yang pertama. Malaikat Mikail suruh ngambil lagi airnya. Kemudian sampai yang ketiga kalinya, ya. Dan membawa wadah airnya itu diwadahi, ya. Wadah air tersebut itu terbuat dari emas. Kemudian setelah disucikan, ya, hati baginda Nabi tersebut dimasuki dengan keimanan yang lebih matang, yang lebih baik, ya, supaya tidak goyah lagi. Kemudian Nabi melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj dengan menunggangi apa Pak Bu? Buruk itu, ya, hewan yang putih antara bigol dan himar, ya, antara sejenis bigol dan himar, tetapi bukan bigol, bukan himar. Dan uniknya itu, ya, himar tersebut ketika ia menemukan jalan yang nanjak, ya, jalan yang nanjak Bu, itu otomatis kaki belakangnya yang memanjang. Jadi baginda Rasul menunggangi tunggangan tersebut tidak merasakan naik, tidak merasakan turun. Ketika turun, kaki yang depannya menjadi
Kira-kira sampai tahun ini ada gak ya kendaraan yang kayak gitu? Belum ada ya, berarti masih istimewaan baginda Rasul kendaraannya ya. Gitu. Seperti itu Bu. Kemudian baginda Nabi melaksanakan sholat ya dengan para malaikat, yang mana sholatnya tersebut ya 2 rakaat, yang mana belum ada rukunya pada waktu itu. Betul tidak Bu? Belum ada rukunya, karena diperintahkan melaksanakan sholat dan kemudian ada tata cara sholat itu setelah baginda Nabi selesai Isra wal Mi'raj. Begitu ya, naik kemudian sampai ke Masjidil Aqsa. Naik ke langit pertama, baginda Nabi bertemu dengan Nabi siapa Bu? Nabi Adam alaihi salam, disambut oleh baginda Nabi Adam ya. Gitu. Yang ketuk pintunya siapa? Malaikat Jibril. Ya, ketuk pintu, kata Nabi Adam, siapa yang bersamamu? Jibril. Muhammad. Apakah Muhammad diutus untuk berkunjung ke langit? Iya betul, diutus untuk berkunjung ke langit. Disambut, dimuliakan ya, selesai di langit pertama. Kemudian baginda Nabi naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi siapa Bu? Pak? Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jadi di langit kedua bertemu dengan 2 nabi. Yang pertama Nabi Yahya, yang kedua Nabi Isa. Naik lagi ke langit ketiga, baginda Nabi bertemu dengan siapa Bu? Belum. Siapa? Nabi siapa Pak? Nabi Idris. Naik lagi ke langit keberapa? Bantuin atau Bu, hitung-hitung ke. Bertemu dengan siapa? Nabi Harun. Udah Nabi Musa udah gak sabar banget sih Bu, pengen ke Nabi Musa ya. Kemudian naik lagi ke langit ke 5 kan Adam, Yahya, Isa, terus Idris, Harun. Oh betul. Kelima siapa? Siapa Bu? Siapa Bu? Adam, terus Yahya, Isa, terus Idris, Harun. Apa nih? Yang kelima Nabi Musa. Betul. Nabi Isa dulu, Nabi Musa dulu. Isa. Kemudian langit ke-6 Nabi Musa. Nabi di langit ke-6. Oh, kelewat Bu. Jadi pertama Nabi Adam, terus Yahya, Isa. Kemudian di langit ketiga Nabi Yusuf dulu Bu. Ya Allah, Nabi Yusuf. Kemudian di langit ketiga ya, ketika bertemu dengan Nabi Yusuf, baginda Nabi itu Utiyat Syatrul Hasani. Baginda Nabi diberi setengah dari ketampanan baginda Nabi Yusuf. Yang setengahnya lagi ke siapa? Ke kita Bu. Makanya ada yang kebagian sepepret gitu ya. Ada yang kebagiannya banyak. Ada yang mungkin kebagiannya dikit banget. Siapa tuh? Yang ketawanya tuh kelihatan giginya doang gitu. Ya, orang Afrika. Yang keempat berarti bertemu dengan Nabi siapa? Apa Bu? Idris, Harun. Kemudian naik ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Dengan Nabi Musa ya, baginda Nabi ketika bertemu dengan Nabi Musa dikatakan dalam kitab Tafsirul Qadir, beliau berkata ya bahwa Nabi Musa bertanya, kan
baginda Nabi pernah menyampaikan kata-kata ulama ummati ka'ambiya ibani Israil. Ulama-ulama di zaman umatku kehebatannya seperti nabi-nabi pada zaman Bani Israil. Ditentang tuh, enak aja gue disamain kata Nabi Musa, ya, sama ulama-ulama umatnya Nabi. Ngerasa nggak enak tuh, ya, Nabi siapa? Musa. Ditentang lah, ya. Kenapa? Alasannya apa sehingga kamu ya Muhammad mengeluarkan argumen seperti itu? Ya. Kemudian kata Nabi Musa, coba datangkan salah satu ulama yang kamu katakan hebatnya seperti Nabi di zaman Bani Israil. Kemudian baginda Nabi memanggil ya ruhnya Imam Al-Ghazali. Kemudian ditanya sama Nabi Musa, Mas muka, saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali menjawab segitu. Kata Nabi Musa, Ghazali, saya mah tidak nanya siapa kakekmu, siapa uyutmu, nanyanya juga siapa namamu, gitu kan ya? Gak penting saya tahu siapa kakekmu, siapa orang tuamu. Tapi Imam Ghazali menjawab, wahai Nabi Musa, sosok manusia seperti apa lagi yang bisa bertemu dengan engkau? Makanya ketika beliau bertemu dengan Nabi Musa itu, yang hal-hal yang tidak penting pun dibicarakan, diutarakan. Kayak pemuda yang lagi pacaran baik gitu ya, yang gak penting kayak diomongin gitu. Itulah yang dirasakan ketika Nabi Musa bertemu, Imam Ghazali bertemu dengan Nabi Musa gitu. Lantasan kata Imam Ghazali, engkau juga pernah ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah menanya, wa ma biyaminika ya Musa, kata Allah, apa yang ada di tangan engkau wahai Musa? Kan engkau menjawab, kata Imam Ghazali, wahai Allah, yang ada di tanganku ini adalah tongkat, yang mana tongkat ini digunakan untuk saya berpijak, untuk saya menggiringkan atau mengatur hewan-hewan pengembalaan. Gitu kan jawaban kamu, kata Imam Ghazali. Kan yang Allah tanyakan apa yang ada di tanganmu, kan seharusnya kamu juga ngejawabnya tongkat. Gitu aja sudah cukup. Kenapa kau katakan seperti itu? Dibalikin, disekat itu ya Nabi Musa. Iya juga ya. Diam Nabi Musa. Kemudian kata baginda Nabi, adib ya Ghazali, ya, pakai tongkatnya, sehingga Imam Ghazali di punggungnya itu ada bekas tongkatnya baginda Nabi. Kalau Syekh Abdul Qadir ada bekas telapak kakinya Nabi. Kalau Imam Ghazali ada bekas tongkatnya Nabi karena peristiwa yang tadi. Kemudian Nabi bertemu dengan siapa di langit ketujuh? Nabi Ibrahim ya. Kata Nabi Ibrahim, apa yang kau hasilkan? Kata baginda Nabi, saya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memerintahkan umatku melaksanakan sholat 50 waktu. 50 waktu. Berat banget ya Pak. Baru aja selesai sholat lagi. Kalau itu sampai terjadi, kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, umatmu tidak akan kuat jika sholat yang mereka laksanakan banyaknya 50. Coba nego lagi kalau bahasa kita memang gitu. Kemudian baginda Nabi pergi lagi ke Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan hal tersebut, sehingga
Ya, sampailah pada sholat 5 waktu. Ibu-ibu mikir kan, oh baginda Nabi bolak-balik ke Allah, berarti Allah itu ya punya tempat. Betul ya Bu? Tidak Bu. Ya, bolak-baliknya baginda Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan sebab atau dalil bahwasanya Allah memiliki tempat. Begitu. Jangan sampai kita berpikir, oh berarti Allah itu mempunyai tempat. Karena tadi bolak-balik baginda Nabi ya. Begitu. Bu. Sehingga menghasilkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tersebut, Ibu, Bapak, merupakan sebuah kewajiban atau yang diperlukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Bahkan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Ya. Fa in wujidat tamatan kubilat sairu amali. Salat itu amal-amalan yang pertama kita ya yang akan dihisab itu adalah sholat Bu Pak. Sehingga kalau sholatnya sempurna maka kubilat wasairu amali. Amal-amalan kita yang lain akan diterima kalau sholatnya diterima. Gimana kalau sholatnya tidak diterima? Wa in wujidat naqisatan ruddat wasairu amali. Ketika sholat kita tidak diterima, maka amalan-amalan yang lain pun susah untuk diterimanya. Mengapa demikian? Karena ada sebagian ulama berpendapat as-sholatu ra'su kulli ibadatin. Sholat itu adalah pokok kepalanya apa? Dari seluruh amal ibadah kita. Bayangkan saja Pak, misal ada manusia tidak ada tangannya, hidup tidak? Hidup, apalagi si Agus Maya, ada tangannya nggak ada dua-duanya, pacarnya banyak, ya Allah, masih tidak ada kakinya, hidup tidak Pak? Hidup ya. Coba kalau tidak ada kepalanya, mungkin tidak hidup. Mungkin itu mas setan ya Pak. Malam-malam nih ketuk-ketuk pintu, Assalamualaikum. Pas dibuka nggak ada kepalanya. Kira-kira lari apa disuruh masuk? Lari kan ya Bu? Begitulah amal-amalan kita. Ketika yang pokoknya tidak ada yaitu sholat, maka amalan-amalan yang lain pun akan ya susah untuk diterimanya. Makanya sholat itu menjadi sebuah ya kewajiban yang harus kita laksanakan. Bahkan ada sebuah ya perkataan ulama, idza tarakal abdu fardhon wahidan kutiba ismuhu ala babin. Nah, ketika seseorang meninggalkan satu sholat fardu saja dalam kitab Arba'ur Rasail ya, maka kutiba ismuhu ala babin. Namanya itu akan ditulis di pintu neraka Bu. Oh ini nih si Jai nih tadi tidak sholat maghrib, ditulis namanya ya di atas pintu neraka, satu kali tidak melaksanakan sholat. Sehingga baginda Nabi bertanya, ya Jibril ya, apakah umat-umatku menyia-nyiakan sholat setelah aku pergi atau setelah aku meninggal? Kata malaikat Jibril, iya baginda Nabi, bahwa akan datang di akhir zaman bahwasanya manusia tersebut lalai akan sholatnya, menyia-nyiakan sholatnya, menunda sholatnya.
bahkan lupa untuk melaksanakan sholat. Yang lebih parahnya, dinaruhum khairun min sholatihim. Hartanya, pekerjaannya, usahanya lebih penting daripada melaksanakan sholat. Begitu kata malaikat Jibril ketika Nabi bertanya, apakah nanti umat-umatku itu akan menyia-nyiakan sholat? Kata malaikat Jibril, iya, bahkan mereka itu memiliki harta, pekerjaan, usaha yang anggap mereka itu lebih baik daripada sholat. Cirinya apa, Bu? Ketika adzan tiba, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalkan, lagi ngeladangin ini nih, ya. Nanti kagok, ya tanggung nih, dilanjutin. Udah jam 1, ya masih jam 1. Nanti ada jam 2, ya. Ditunda lagi sholatnya sampai datang waktu asar. Udah ada asar ya, ketinggalan, nggak jadi sholatnya. Itu salah satu ciri atau tanda yang mana usahanya, pekerjaannya ia anggap lebih mulia daripada sholat. Jika ia menganggap sholat itu lebih penting daripada pekerjaannya, ketika azan, ya, sholat akan dikerjakan, waktu sholat sudah masuk, maka ia akan segera meninggalkan pekerjaannya, ya, akan buru-buru melaksanakan sholat. Kita mau kembali, sholat mah nanti, ya, pekerjaan mah diutama. Pak, udurnya sholat itu cuma ada dua, Pak. Yang pertama, apa, Bu, di kitab Safinah? Ya Allah, masih pendek pelajaran SD. Udurnya sholat ada berapa? Dua. Yang pertama apa? Lupa. Apa? Lupa. Itu kalau lupa baru, ya, ada udzur ketika meninggalkan sholat. Tapi lupanya beda, yang dilupain. Kalau kita mah dilupa kan nanti lupa, enggak ngerjain sholat. Yang kedua, tidur atau ketiduran. Tapi kalau tidurnya udah tahrim nih, udah ada dekat lagi ada tidur ya, bablas tidurnya. Misalkan tidurnya sebelum zuhur nih, 5 menit lagi masuk zuhur tidur, ya, itu tidak termasuk uzur dalam ketika meninggalkan sholat, karena sudah tahu mau masuk waktu sholat tersebut malah tidur. Kecuali walaupun sudah tahu mau masuk sholat kemudian tidur, berpesan nih ke anaknya, nanti bapak bangunin ya, mau sholat zuhur. Masya Allah, soleh banget itu bapak, ya. Ada nggak kalau kita tidur minta dibangunin atau ke istri, bapak-bapak nih, misalkan bapaknya habis gadang, sebentar lagi subuh, habis ngeronda, takutnya bapak ketidurin, bangunin ya, mau sholat subuh. Ada nggak, Bu? Pak, pernah nggak kayak gitu? Yang ada juga kayaknya mah kayak gini nih, nanti bapak bangunin ya jam 6, takut kesiangan kerja. Kalau gitu mah kayaknya ada, ya nggak, Bu? Ya Allah, berarti itu tuh kita itu lebih mementingkan pekerjaan daripada sholat. Betul yang dikatakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikit lagi ya, Bu. Bu, masih ada, Bu? Masih ada? Masih melek, Bu? Masih. Gak tahu Ustaz Nanang ngomong apa, gak tahu dah, Bu. Pokoknya mah gitu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, Bu. Ketika kita, ya, melaksanakan sholat tepat pada waktunya, ya,
sholatnya, kata Nabi, man hafadha ala salati akramahullahu bi khamsi khisalin. Ketika kita menjaga sholat kita, ya, mengerjakannya sesuai waktunya, ya, Allah akan memberikan kita kemuliaan, 5 kemuliaan. Yang pertama apa, Bu? Yarfa'u anhu daikul asyik. Diangkat kesempitan dalam hidupnya. Bu, ketika kita susah kehidupan kita, Bu, jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Ya Allah, tega banget ini, ya, tega bener. Kenapa saya dikasih lagi cobaan? Tidak, introspeksi diri dulu. Kita, sholat kita betul nggak ya? Ya? Apakah sholat kita dikerjakan setiap waktu? Tidak. Ya. Tapi ketika kita mengerjakan sholat sesuai waktunya, yang pertama akan diangkat seluruh kesempitan dalam kehidupan kita. Yang kedua, wa'adzabal qabri, siksa kuburnya akan Allah hilangkan ketika kita melaksanakan sholat kita. Kemudian wa yu'tihi kitabahu biyaminihi, kita ketika ya disidang oleh Allah pada mahsyar, kemudian Allah akan kasih kitab kita, ya, Al-Quran dari sebelah, buku catatan kita dari sebelah kanan, yang menandakan bahwa amal kita baik. Itu yang ketiga. Yang keempat wa yamuru ala sirati kalbarqi, ya, kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ya, Bu. Bayangkan saja ketika seseorang melewati jembatan tersebut, ada yang merangkak, ada yang jalannya ngesot, mana tajamnya lebih tajam dibandingkan silet, tipisnya lebih tipis dibandingkan rambut dibelah 7. Kita berjalan di sana, kalau tidak mengandalkan rahmat maghfirah Allah amal kita, wallahu a'lam. Apalagi yang jalannya ngesot, baru 5 meter aja udah belah semua mungkin itu badan. Ya, ketika kita meraksa sholat, menjaga sholat kita akan melewati jembatan tersebut seperti kilat pesat. Ya, luar biasa dari sholat itu. Yang terakhir, ya, maka wa yadkhulul jannah bighairi hisab, kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui hisaban. Itu ketika kita melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya, ya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, tidak ada alasan-alasan untuk menundanya atau bahkan meninggalkannya, ya. Dalam berbagai ilmu fikih saja, ketika kita bepergian ada jalan keluarnya. Ketika kita sakit ada jalan keluarnya. Misalkan ibu sakit, datang waktu sholat, tidak mampu berdiri, boleh duduk, Bu. Tidak mampu duduk, boleh berbaring, tidur miring. Tidak mampu tidur miring, ya, tidur terlentang. Tidak mampu tidur terlentang, isyarat dengan mulut. Tidak mampu, Bu, sakitnya sudah luar biasa, bahkan tidak bisa ngomong sekalipun, Allah masih menyediakan jalan keluarnya. Yang terakhir, isyarat dengan kedipan mata. Sampai segitunya, Bu, ya, tata cara ketika kita untuk menunaikan sholat. Tapi kita mah meriang sedikit aja sholat sudah lupa, ya. Betul dah, Bu? Iya. Ya. Ketika sudah tidak bisa mengedip, sudah tidak sholat, berarti mati. Orang mati masa bisa berkedip, ya, Bu? Ya. Selagi orang hidup, walaupun sakitnya parah, pasti
ngedepin mata mah masih bisa, Bu. Betul tidak? Segitunya ya Allah memberikan kita kelonggaran, keluangan untuk supaya tidak meninggalkan sholat. Ya, Bu. Luar biasa. Tetapi ketika kita menyia-nyiakan sholat, ya Bu, tadi kata panitia sampai jam 11 saja, sekarang masih kurang, tenang panitia. Ya. Ya. Lanjut. Ya. Bu, masih ridho Bu saya ngomong. Kalau ibu-ibu nggak ridho mah ya udah kita udahan aja. Ya. Gitu Bu. Aman Bu? Aman ya. Aman. Ketika seseorang tersebut menyia-nyiakan sholatnya, Pak Bu, apa yang akan ia dapat? Ya, ketika seseorang tersebut menyia-nyiakan sholatnya, waman taha awana bis sholati wa aqabahu Allahu bi khamsa asyarata uqubah. Ketika kita sholatnya dinanti-nanti, ditinggalkan, dingkengke cek Sunda nama, ya, keah kedei. Dan nama sibuk lagi jualan, lagi sibuk ngobrol, lagi sibuk nonton TV, nanti sholatnya. Maka Allah akan melimpahkan kepada orang tersebut 15 siksaan. 15 siksaan lebih banyak ya daripada tadi menjaga sholat. Apa yang 15 itu? Situn fid dunya. Jangan santai-santai, Pak. Siksaannya yang 6 di dunia loh. Ya. Yang 6 di dunia. Siksaan nanti di akhirat. Gitu ya. Tidak. Kalau kita menyia-nyiakan sholat, yang 6 dilimpahkan ketika kita masih hidup. Kemudian wasalasun ingdan mauti, yang 3 dilimpahkan ketika kita meninggal atau mati. Wasalasun ingdan dukhuli fil qabri, ya Allah masih udah pas meninggalnya ribut, mau dimasukin ke liang lahat saja masih ya diberikan siksa. Itu yang ketiga. Sudah berapa Bu? 6, 3 udah 2. Berarti berapa lagi Bu? 3 lah. Wasalafun inda liqa'a rabbih, ketika yang 3-nya terakhir ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi yang 6 ketika diturunkan di dunia apa saja? Yang 6 aja dah, takut kemalamannya Bu. Yang kita ngalamin dulu aja. Apa tuh Bu? Ada yang tahu Bu? Ketika kita menyia-nyiakan sholat, maka 6 siksaan Allah akan limpahkan ketika kita masih hidup di alam dunia. Yang pertama apa Bu? Ya, tunzi'ul barakata min umrihi. Ya, maka akan dihilangkan keberkahan dalam umurnya, dalam kehidupannya. Pantesan ya, besok cukup ngerasanya teh kurang, padahal gaji besar ya, misalkan berjuta-juta, bahkan berbelas-belas juta, berpuluh-puluh juta, tapi ngerasanya kurang terus ya. Berarti salah satu indikatornya bisa bahwa hidup kita itu kurang berkah. Hidup yang berkah itu sedikit cukup, banyak ada sisa ya. Ini mah tutup lubang gali lubang. Apalagi Bu, jangan sampai ya meminjam Bang Ustaz, kayak mau ngasih minjem aja, nggak Bu, saya cuma ngugurin kewajiban saya aja gitu. Mengingatkan berarti kalau saya sudah mengingatkan bebas saya ya.
Apa Bu yang kedua? Tuhya sima salihina min wajhihi. Ya. Jadi hidupnya itu ketika bertemu dengan orang-orang soleh, kiai-kiai, mabur mulu dia mabuk, ya berpaling muka mulu. Itu yang kedua. Gak tahu. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allahu alaih. Setiap amal-amalan yang ia kerjakan Allah tidak akan mengganjarnya. Ya, padahal kenapa ya? Padahal saya sedekah rajin. Ya, misalkan ngisi uang setiap malam Senin rajin. Ya, kan ada supaya ada yang mintain ya Pak Bu. Rajin. Tapi ini hidup teh susah. Apa ya? Maka kembali lagi ke yang tadi, ketika sholatnya ditinggalkan maka amalan-amalan yang lainnya pun susah ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, la yurfa'u lahu du'aun ila sama. Datang ke kiai minta diduain, datang ke paranormal minta dagangannya supaya laris ya. Tapi gak dikabul-kabul. Salah satunya sholat saja Bu. Kuncinya apa Bu? Sholat ya. Di kerja ketika sholatnya sering ditinggal maka doa kita pun akan mandul Bu ya, akan mandul. Yang kelima ialah laisa lahu haddun fi du'a'i sholihin. Dia tidak akan mendapat bagian daripada doa-doanya orang-orang soleh. Kan Bu, di doa teh kadang diumumin ya untuk mukminin mukminat ya. Itu muslimin muslimat ya. Wali jami'i man lahu haqqun alaina wali jami'il muslimina wal muslimat. Ketika orang tersebut sering meninggalkan sholat maka dia akan pernah mendapat bagian dari doa-doanya orang soleh. Bu, ada orang soleh itu salah satu ulama, saya lupa lagi namanya, dia itu tidak akan pernah tertidur sebelum mendoakan saudara-saudaranya mukmin muslimin muslimat, dia tidak akan pernah tidur. Sebegitunya Bu ya. Padahal kita mah enak-enak baik ya, nggak kepikiran ke situ ya, gitu. Segitu. Jika kita sering meninggalkan sholat maka kita tidak akan pernah terbagi dengan doa-doanya tersebut. Yang terakhir wasadi satu takhruju ruhuhu bigoiri imanin. Ini yang sangat-sangat tidak diharapkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita menghembuskan napas terakhir ya, meninggalkan alam dunia, kita tidak membawa iman ya, meninggal dengan keadaan su'ul khatimah ya. Na'udzubillah. Ketika kita sering meninggalkan sholat, Pak, minimal atuh sholat yang 5 waktu mah jangan bolong ya. Kecuali ada tadi uzur yang tadi masih bisa Pak diqodho sholatnya. Tapi jangan mentang-mentang ada babu kodho semua sholatnya ya. Subuh nih mentang-mentang ada kodho nih, sholatnya subuhnya jam 8. Orang-orang duha dia mah duhanya ada spionnya ya. Ya Allah, berarti dia kodho jangan sampai ya. Apa ya Pak? Bismillah La
Imam Syafi'i saja untuk belajar ikhlas melaksanakan ibadah-ibadah, seorang ulama besar terkemuka imam madhab untuk belajar ikhlas tuh harus dilatih. Awalnya sama sholat tuh capek ya, males mau sholat tuh. Tapi ketika dilatih, oh terbiasa, biasa, dan akhirnya ya enak, ketemu ya dengan kebiasaan mengerjakan sholat tersebut. Ya Pak. Bismillah. Ya, insya Allah ketika kita berkehendak mengerjakan amal-amalan soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengirodahkannya untuk diri kita. Ya Bu. Begitu mungkin yang dapat saya sampaikan. Pasti tentunya banyak sekali kekurangan, kesalahan, kehilafan pada Bapak Ibu. Mohon maaf andai kehadiran saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu ya, kurang senang. Apa sih Ustaz Nanang, orang mana sih, orang baru ya, udah sokong banget nih nyeramahin kita. Tidak, kita belajar sama-sama bareng-bareng. Saya juga di sini ngomong untuk mengingatkan diri sendiri khususnya. Mudah-mudahan dengan saya ngomong kayak gini saya juga bangun lagi semangatnya. Ya, ibu-ibu yang tadinya sholatnya ditunda-tunda, mudah-mudahan sholatnya nambah rajin. Bapak-bapak sholatnya juga nambah rajin. Ya, gitu. Ya, sekali lagi saya mohon maaf, mohon dilapangkan khususnya kepada orang tua saya. Saya masih anak kecil Bu, ya, masih umur saya aja masih 25, cuman mukanya saja boros ya, tumbuh akar duluan Bu, nggak tahu kenapa tuh ya, nggak tahu banyak gininya nih ya, jadi kelihatannya tua banget. Enggak, kok masih muda. Ya. Ya gitu Bu, mohon maaf, pasti jiwa muda itu ya kadang tidak terkontrol. Jika saya terlalu berlebihan mohon diingatkan ya, jika saya ya lupa diingatkan, salah diingatkan, insya Allah saya berkenan ya. Saya minta doanya juga ya. Alhamdulillah ya, kemarin aktif di MUI juga ya. Kemarin di MUI itu Pak hampir dikecap gitu ya. Kita berargumen membedah kitab-kitab ya, membedah kitab-kitab dengan digital, sedangkan saya dulu berfokus itu di pesantren saja. Jadi pas masuk di MUI semua kitab tidak boleh menggunakan fisik, harus bisa digital. Mengapa? Karena di zaman sekarang sudah malas lagi Bu baca-baca kitab aslinya orang-orang. Bagaimana caranya kita bisa masuk ke dunia masyarakat yang identiknya pada zaman sekarang sudah beralih ke zaman 4.0 ya, 4.0. Semua dapat diakses digital. Ibu bapak, jika ibu-ibu ingin membaca-baca artikel sebuah website, hati-hati, sebab orang-orang tersebut berkeliarannya sekarang tidak untuk menjerumuskan kita, itu tidak datang ke rumah ya, tidak datang, tapi lewat website mereka. Salah satunya website Rumaiso. Apa? Rumai itu salah satu website yang pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita, gitu ya. Jadi harus hati-hati. Jika masih ada pertanyaan, tanyakanlah. Misalkan kita dapat dari HP, dari internet, tanyakan dulu ya, jangan langsung telan
nggak oleng itu. Gitu Bu. Ya, al ilmu bila amalin jununun wal amalu bi ghairi ilmin la takun, kata Imam Ghazali. Ilmu dan amal itu harus bersatu. Kalau ilmu tidak diamalkan maka seperti orang gila. Kalau amal tidak dibarengi dengan ilmu maka tidak ada gunanya. Ya. Jadi Pak Ustaz jangan nakut-nakutin enggak gitu. Ya, tapi kita yuk belajar bareng-bareng, belajar bersama ya untuk menambah keilmuan kita. Kalau kita melaksanakan ibadah tanpa dengan ilmunya, ya, mohon maaf nih Bu, kita itu benarnya saja betulnya saja kebetulan, ya enggak? Mudah-mudahan aja benar, gitu kan ya? Ketika kita belajar Bu, bab sholat kita masih belajar, bab membaca Quran kita masih belajar. Ketika kita mendapatkan sebuah kesalahan, kita akan diampuni kesalahannya. Walaupun tata cara ibadah kita membaca Al-Quran kita itu tidak sesuai dengan aturan, tetapi ketika kita masih sering taklim, sering ikut pengajian, tergugurkan Bu. Sebab kita masih dalam kategori belajar. Ketika seseorang masih dalam kategori belajar, menuntut ilmu, segala kesalahan yang ia laku dalam praktik ibadah maka Allah ampuni. Tapi kebalikannya, ketika seseorang sudah tidak mau ngaji, rutinan tidak mau, ya pengajian mingguan tidak mau, nah itu dipertanyakan. Ya, begitu. Ya, jadi jangan putus ngaji. Ngaji itu minal mahdi ilal, dari keluar dari perut sampai masuk liang. Maka kalau yang sudah tidak mau ngaji, masuklah liang. Gitu ya Bu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ya ngomongnya ngelantur sana sini. Perkenalkan juga ini saya, ya namanya Nanang. Sebenarnya belum pantas Bu disebut Ustad, ya. Masih malu disebut Ustad. Berat Bu disebut Ustad teh, ya. Iya Bu, benar berat. Tapi ya gimana lagi, kalau orang-orang sudah memanggilnya seperti itu, berarti sayanya yang harus bisa menjaga amanah tersebut. Ya. Itu panggil aja Nanang boleh Bu. Ya. Kadang orang itu tidak senang ketika tidak dipanggil Ustadz, ya orang berilmu. Tapi kan tadi tidak boleh sombong. Ya. Kadang orang berilmu itu ketika tidak dipanggil Ustadz, hatinya itu kesel. Padahal ilmu itu alatun konuniyatun. Ilmu itu alat untuk berpikir, bukan alat untuk buat diagung-agungkan, bukan. Ya, begitu. Alatun berpikir. Ilmu kalau alat, pisau saja ketika betul digunakannya bermanfaat tidak Bu? Bermanfaat. Kalau pisau salah digunakannya, dipakai kejahatan, membunuh kita sendiri tidak? Begitupun ketika salah menempatkannya maka kita sendiri yang akan korbannya. Maka saya di sini ada orang tua saya, Ustaz Mul, ya, ingatkan saya jika saya masih banyak kesalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya Pak Bu. Dimaafkan ya Bu. Maafkan Bu. Dan insya Allah apabila dari Bapak Ibu ada perkataan, perbuatan, tingkah laku yang kurang baik kepada saya, insya saya telah membukakan dua telapak tangan terbuka untuk memaafkan ibu bapak semuanya. Wa kun akhi lil mubtadi musamiha wa kun bi islahil fasadi nasiha wa aslihil fasada bi ta'amuli fa in badihatan fala tubadiri thumma safada makadar thumma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.